Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, marilah ibadah hari Minggu pada saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Diberkatilah saudara yang datang di dalam nama Tuhan, karena kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai keluarga saudara sekarang dan selamanya. Dan menyertai saudara juga. Mari bersama-sama di suasana yang penuh bahagia ini, kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53 bait 1 sampai 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak mengakui dosa kita. Sebelumnya kita membaca hukum Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17.
Sabda Tuhan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua dengan rendah hati mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, dan mari kita bersama-sama memohon pengampunan Tuhan. Kasihnilah aku ya Tuhan Allahku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau berikan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang engkau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Mari bersama-sama kita terima berita anugerah-Nya dari sabda yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita dalam kitab Injil Yohanes bab 5 ayat 24 dan 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian sabda Tuhan Yesus yang tentu akan menguatkan kita dan menolong kita untuk semakin yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Demikianlah berita anugerah. Syukur kepada Allah. Kita akan menyanyikan Shalom Damai. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus beserta kita. Salam, salam. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus beserta kita. Salam, salam. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan jika sebentar kita juga akan mendengarkan sabdanya, mari kita siapkan hati kita dengan penuh syukur kepada Allah. Kusiapkan hatiku Tuhan, kita nyanyikan 2 kali. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kembali kami berkumpul di tengah-tengah keluarga kami untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan Engkau di hari Sabat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai setiap langkah dan perjalanan kami Tuhan. Dan di hari ini dengan penuh sukacita Engkau memberikan anugerah untuk kami. Sebentar Bapa, kami juga bersama-sama akan belajar, membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Roh Kudus ada dan tinggal dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Supaya setiap firman yang boleh kami dengar, benar-benar boleh kami renungkan, kami hayati. Bahkan Engkau juga memampukan kami untuk melakukannya dengan setia. Supaya buah-buah firman itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sapaan-Mu. Kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang pertama atau bacaan satu diambil dari Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kuserahkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecabung akan tumbuh pohon murat.
Dan itu akan terjadi sebagai kemaksuran Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan membacakan Mazmur 65 ayat 1 sampai 8 disambung dengan ayat 9 sampai 13. Kita baca secara bersautan. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang kubuat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniai kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit berkait ikat pinggangkan sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan firman Tuhan pada kebaktian pagi hari ini, untuk bacaan yang kedua diambilkan dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Yang demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak tahu dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita terima sabdanya di dalam kesaksian Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23 yang demikian. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan ke tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Maka yang berbahagia adalah setiap kita, setiap keluarga kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan yang melakukannya. Haleluya.
Shalom. Selamat pagi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Pada ibadah keluarga saat ini, tema khotbah adalah firman Allah berbuah dalam hidupku. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi kembali merenungkan apa yang Tuhan sampaikan dalam kitab Yesaya, di sana Tuhan kembali menegaskan bahwa firman Tuhan itu pasti menjadi kenyataan. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan itu nanti pasti terjadi. Sekalipun tentu begitu banyak rintangan dan halangan untuk menggenapi firman Allah. Tapi sekali lagi, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa yang mampu membendung setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan. Bahkan yang kita yakini firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia harus menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapanya di sorga. Walaupun begitu banyak tantangan, Tuhan kita Yesus Kristus sampai mengalami penganiayaan, penolakan, penderitaan, bahkan kematian di kayu salib. Sebuah resiko yang berat, namun firman itu harus terjadi. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi dan menghambat firman yang datang dari Tuhan. Karena firman itu harus terjadi. Bahkan kuasa iblis yang ingin selalu menghancurkan firman tidak akan sanggup untuk menghalangi firman itu menjadi kenyataan. Demikian di dalam kitab Yesaya. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, maka ada seorang teolog, salah satu dosen di salah satu universitas Kristen, saudara kita Bono Wiratmo, atau sering dulu dikenal sebagai Romo Bono, dia menulis dalam sebuah buku pemberdayaan diri jemaat dan teologi praktis melalui apresiatif injury. Dia mengatakan bahwa dalam rangka mengembangkan jemaat perlu dimulai dan dijalani melalui hal-hal yang positif. Dan hal yang positif itu perlu diapresiasi. Mengapa demikian? Supaya jemaat yang terjerat pada beban masa lampau itu bisa berkembang. Bisa berpikir positif kembali. Sehingga dia tidak menjadi selalu terjerat oleh beban masa lampau yang membuat dia berhenti berkembang. Bapak Ibu, kalau kita itu terjerat masa lalu kita, siapapun kita, maka kita tidak akan pernah berkembang. Kita tidak pernah memiliki pikiran yang apresiatif, maju ke depan. Kita akan selalu kembali ke masa lalu. Dulu saya begini, dulu keluarga saya begini. Sehingga ketika kita selalu kembali ke masa lalu, maka tidak akan pernah kehidupan kita ini berkembang. Kehidupan organisasi berkembang, keluarga kita berkembang, dan semuanya berkembang. Bahkan justru akan semakin menghambat perkembangan itu sendiri. Kenapa? Karena dalam setiap zaman, setiap perjalanan, itu selalu kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ibarat pohon, Bapak Ibu, pohon itu ketika sudah saatnya dipanen, dia pasti dipanen. Tetapi di situ akan kembali tumbuh pohon yang baru, yang akan terus berkembang menjadi pohon yang besar. Dan itu akan panen kembali, akan tumbuh kembali, dan akan terus berkembang sesuai dengan zaman yang terus ke depan kita jalani bersama. Nah, karena itu demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Maka Tuhan memanggil supaya hidup kita ini berkembang, hidup kita ini bertumbuh. Dan ketika hidup kita ini berkembang, bertumbuh, kita selalu punya pikiran yang positif untuk menggapai masa depan, masa yang akan datang. Maka nanti Tuhan mengharapkan kita pun berbuah. Berbuah pada saatnya. Dan buah pada saatnya itu akan bukan hanya kita yang menikmati, tetapi keluarga kita menikmati,
orang-orang di sekitar kita juga akan menikmati. Kita harus bertumbuh, kita harus berkembang, kita harus berbuah di dalam saat dan waktunya. Kita tidak mungkin akan kembali pada masa lalu. Pak, apa masa lalu tidak penting-penting? Karena firman Tuhan ini pun Tuhan sampaikan di masa lalu, 2000 tahun yang lalu. Namun kita juga percaya bahwa firman Tuhan itu selalu up to date. Selalu menjawab setiap persoalan, setiap tantangan yang dihadapi oleh manusia. Apapun situasi, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, firman Tuhan selalu mampu menjawab kita. Bahkan apapun keadaan kita yang membuat kita prihatin, firman Tuhan juga akan senantiasa memberikan harapan buat kita. Memberikan kepastian di masa yang akan datang. Karena itu tadi di dalam kitab Roma, ya, Rasul Paulus juga semakin mengingatkan bahwa mari kita ini hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan. Karena jika kita hidup di dalam roh, kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti akan memiliki kehidupan. Bapak Ibu, kehidupan bukan hanya saat ini, tapi kehidupan yang kita yakin adalah kehidupan juga di masa yang akan datang. Hidup di dalam Tuhan, bukan justru kita mengalami kematian. Nah, kembali kepada apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa kita dipanggil untuk selalu bertumbuh, kita dipanggil untuk berbuah, apapun situasi yang kita alami, yang kita hadapi di dalam hidup ini. Jangan berhenti, jangan terjerat beban-beban masa lalu. Menceritakan masa lalu boleh, tetapi kita tidak mungkin bisa mengulang apa yang terjadi di masa lalu. Masa lalu menjadi sebuah sejarah supaya kita mengingat, dan ketika kita mengingat kita terus memiliki pikiran yang positif untuk bertumbuh, bukan justru kita menjadi pribadi yang maaf bahasanya kerdil, tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berkembang. Nah, karena itu Tuhan Yesus tadi juga menyampaikan bagaimana firman itu disampaikan kepada manusia. Ada beberapa catatan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, demikian juga 18 sampai 23. Ketika firman itu disampaikan kepada manusia, ketika firman itu diberitakan kepada manusia, ketika firman itu kita terima, di manakah posisi kita? Tadi yang pertama, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya. Bapak Ibu, firman itu ya, jatuh di pinggir jalan, habis. Artinya apa? Firman itu tidak sempat kita terima. Tidak sempat mendengar, karena sudah diambil ya, oleh burung-burung ya. Burung-burung tadi ya pribadi yang tidak mengendaki firman itu diterima oleh manusia, ingin direbut. Makanya begitu banyak orang yang menulikan diri, orang yang membutakan mata untuk tidak mau mendengar firman Tuhan. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, ya kalau melalui televisi, televisinya dimatiin, kalau melalui radio, radionya dimatiin, nggak mau mendengar. Sehingga dia sama sekali tidak pernah mengenal firman itu. Bagaimana bisa bertumbuh dan percaya? Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini juga gambaran Bapak Ibu bahwa bisa saja kita menerima. Banyak sekarang pemberitaan-pemberitaan tentang firman Allah disampaikan, bukan hanya melalui khotbah, tetapi juga melalui begitu banyak media sosial. Ya, tapi ya sepintas saja, mendengar sudah. Nah ketika mendengar sudah, ya sudah, selesai. Dia nggak percaya, dia nggak yakin. Dan saat itu pula, ya sudah, benih itu mati. Firman itu nggak tumbuh dalam hidupnya. Akhirnya kita menjadi orang yang kering kembali. Hidup di dalam daging kembali. Ya. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Tadi disampaikan di ayat yang selanjutnya, ayat 22. Firman itu tumbuh. Tetapi ketika begitu banyak himpitan, tantangan, persoalan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah belajar, dan lain sebagainya, masalah jodoh, ya, kadangkala membuat himpitan kita
sehingga firman itu tidak bertumbuh tetapi mati. Kering dalam hati kita. Bukankah sekarang ini begitu banyak kita alami? Bukankah sekarang ini begitu banyak kita hadapi? Berapa banyak orang-orang yang dihimpit tekanan ekonomi, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia dihimpit karena masalah pekerjaan, dia meninggalkan Tuhan. Dihimpit karena masalah jodoh. Wah, ini banyak sekali. Itu mari keluarga-keluarga kita semakin yakin, kuatkan keluarga kita. Supaya ketika ada himpitan masalah jodoh ini, ketemu pribadi yang ganteng, kaya, ketemu pribadi yang cantik, kaya, anak-anak kita meninggalkan Tuhan. Demikian juga begitu banyak tantangan yang menghimpit dan yang mengimpit dalam kehidupan kita sehingga kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi di sini kita juga banyak belajar. Kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat YouTube, ada salah satu tayangan bagaimana kekejaman ISIS membantai orang-orang Kristen Koptik di salah satu pantai di Timur Tengah. Kalau tidak salah, ada video singkat, ada 21 jemaat Koptik yang dibawa di pinggir pantai. Dan mereka diberikan pilihan, mati atau meninggalkan Yesus. Tetapi mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mereka di tepi pantai itu bukan ditembak, tetapi matinya mereka disembelih. Dan ini adalah kenyataan, ini realita bagaimana tekanan orang-orang percaya sama Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang ringan. Begitu banyak cara iblis untuk menghancurkan iman kita, keyakinan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang sekedar Kristen banyak sekali. Mau ke gereja saja, aras-arasen ya buat anak-anak kita, sekolah minggu aja males. Ya kan? Bagaimana kita mau tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Anak-anak muda mau ke gereja juga males. Ya, apalagi membangun grup-grup, membangun persekutuan bukan grup-grup persekutuan yang membangun iman, tetapi justru yang merusak iman. Begitu banyak anak-anak muda Kristen yang jatuh pada narkoba, pada pergaulan bebas. Ya. Mari keluarga-keluarga kita semakin kita kokohkan, semakin kita kuatkan ketika kita ikut Tuhan Yesus. Supaya apa? Firman yang sudah kita terima itu akan berbuah di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Dan tadi yang terakhir, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 8 Bapak Ibu tadi dikatakan sebagian jatuh di tanah yang baik. Karena firman Tuhan itu kan dijatuhkan ke semua. Mau ke pinggir jalan, ke tanah berbatuan, ke tanah yang penuh semak duri, ke tanah yang subur, semua disebar. Itu artinya bahwa firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh siapapun juga. Firman Tuhan itu bagi semua manusia. Firman Tuhan itu bagi seluruh ciptaannya di dunia ini. Firman Tuhan tidak hanya buat kita, tapi firman Tuhan itu buat semua umat di dunia ini. Nah, kita memilih sebagai pribadi yang seperti apa. Tetapi Tuhan menghendaki kita yang bisa menerima sebagian itu. Kita semakin mengimani, kita semakin percaya, kita semakin kuat, kita semakin kokoh. Supaya melalui kehidupan kita, keluarga-keluarga kita Bapak Ibu, kita akan bertumbuh, firman Allah itu bertumbuh. Dan ketika bertumbuh nanti akan berbuah dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang Kristen itu bisa menjadi teladan. Anak-anak kita dimanapun mereka belajar dari TK sampai perguruan tinggi, anak-anak kita bisa menjadi teladan bagi teman-temannya. Di mana mereka belajar, di mana mereka menimba ilmu pengetahuan. Di mana nanti anak-anak kita bekerja, anak-anak kita pun juga bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Di mana anak-anak kita berkeluarga,
anak-anak kita yang sudah berkeluarga juga bisa menjadi teladan bagi yang lain. Demikian juga kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan bagi yang lain. Sekalipun Bapak Ibu kita sadar sebagai manusia, tentu kita banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, punya banyak dosa, iya kita akui. Tetapi paling tidak, yang paling utama adalah kesetiaan kita kepada Tuhan, itu mampu dan bisa menjadi teladan bagi keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan orang lain. Kesetiaan itu yang paling utama. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan mari anak-anakku ya, yang masih sekolah minggu, yang pemuda remaja, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu akan membuat kita bisa berbuah, itu pasti. Salah satu contoh, kalau anak-anak kita sergap sekolah minggu ya, adik-adik anak-anak sergap sekolah minggu, pasti orang akan menilai, waduh sergap banget renang sekolah minggu. Minimal itu menjadi berkat, membuat orang, ya anak-anak yang lain juga ingin ke sekolah minggu. Yang pemuda juga demikian, waduh rajin ya ikut pelayanan. Orang mengatakan, wah ini sombong banget, silakan. Tetapi karena kita punya kerinduan untuk melayani, maka kita bisa menjadi saksi. Oh iya, itu pemuda Kecis, senang melayani, sergap melayani. Itu pemuda Bumitirto, sergap melayani, pemuda Kalimati, Bendungan dan semuanya. Sergap melayani. Menjadi berkat. Tetapi coba teman-teman semua, keluarga-keluarga, kalau hidup kita itu cuma kongko-kongko, duduk-duduk di pinggir jalan, kita duduk-duduk di gardu, orang akan melihat, ya, jari itu orang Kristen kok cuma nongkrong ya. Tidak akan pernah jadi berkat. Karena itu mari kita buka hati kita buka hidup kita supaya firman itu betul-betul ada dalam hati kita betul-betul mengerti, kita betul-betul memahami, dan kita mampu melakukannya sehingga hidup kita berbuah dan bermakna buat yang lain. Banyak dosa iya, banyak salah iya, tetapi kita dipanggil untuk menjadi teladan yang baik buat semuanya. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Romo Bono Wiratmo, ya, ketika kita punya daya juang, memiliki apresiasi, memiliki pikiran yang positif, pasti kita menjadi berkat kok. Itu pasti. Karena itu mari keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Bila firman itu semakin mengakar dalam hidup kita, dalam hati kita. Firman itu semakin bertumbuh dalam hidup kita dan semakin berkembang. Dan hidup kita boleh menjadi saksi. Karena firman itu pasti terjadi. Hanya kita mau atau tidak dipakai oleh Tuhan. Di tempat tumbuhnya firman itu, tempat berkembangnya firman itu, tempat berbuahnya firman itu, kita mau atau tidak. Atau kita mengandalkan keinginan daging seperti tadi Rasul Paulus katakan. Kalau kita mengandalkan keinginan daging, ya enggak mungkin yang keluar itu buah-buah roh kebaikan. Tapi kalau kita mengandalkan roh, yaitu Allah sendiri, sang firman yang sejati, maka tentu buah-buah kebaikan itu akan muncul dalam kehidupan kita. Buah-buah ketaatan kita kepada Allah, buah-buah kesetiaan kita kepada Allah, buah-buah semangat kita untuk melayani Tuhan, buah-buah untuk tetap mengikut Tuhan sampai selama-lamanya, akan selalu kita rayakan dan kita rasakan. Selamat untuk menjadi pribadi yang terus berbuah, selamat untuk menjadi keluarga yang terus berbuah di dalam terang dan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin. Keluarga yang kasih Tuhan, mari kita memasuki saat teduh. Bersama-sama kita renungkan dan kita hayati supaya kita betul-betul menjadi tempat di mana firman Tuhan itu tumbuh, berkembang, berakar, bahkan nanti berbuah. Saat teduh untuk kita. Cukup. Jemaat diundang untuk berdiri. Seraya mengenangkan perjuangan gereja di segala zaman dan abad, mengingat penyertaan Roh Kudus agar gereja senantiasa hidup dan bermakna, marilah bersama-sama kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita satukan hati berdoa. Berikanlah hati buat setiap kami, berikanlah hati buat setiap keluarga kami Tuhan, hati yang subur untuk menerima sabda-Mu, supaya sabda yang boleh kami terima itu akan bertumbuh, akan berakar, berkembang, bahkan juga berbuah. Kami tahu Tuhan begitu banyak tantangan yang kami hadapi, karena itu Tuhan, mampukan kami tetap setia kepada Engkau, mampukan kami tetap taat kepada Engkau Tuhan. Kuatkanlah kami, Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan jiwa kami, supaya kami tidak mudah jatuh dalam godaan duniawi ini, baik itu ekonomi, baik itu masalah belajar, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah jodoh, baik itu masalah keluarga dan masalah apapun yang menghimpit. Sebab itu harus kami alami, supaya hidup kami diuji, sejauh mana kami setia dan taat kepada Tuhan, menyandarkan dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan dan penyertaan Tuhan, atau kami hanya mengandalkan kemanusiawian kami, mengandalkan keinginan-keinginan daging kami Tuhan. Dan oleh sabda-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa keinginan daging menuju kebinasaan, tetapi keinginan roh adalah kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah keluarga kami, tolonglah gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, juga GKJ Mendungan, supaya kami tetap menyatakan iman kami kepada Engkau, semakin yakin dan percaya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Allah yang hidup seperti Engkau, tidak ada Allah yang penuh kasih seperti Engkau, Allah yang menyelamatkan kami semua di dalam karya agung Sang Sabda yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa tidak ada firman-Mu yang gagal Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu pun kami yakini bahwa itu pasti terjadi. Bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan kepada Bapa di sorga. Bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan menuju hidup yang kekal. Karena itu Tuhan, tolonglah kehidupan kami, keluarga kami. Supaya bukan hanya kami tahu, mengerti, tetapi kami sungguh-sungguh percaya dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan kehidupan kami semua dalam setiap tantangan. Biarlah tantangan itu sekali lagi Tuhan, membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap mencintai kami, dan menuntun kami pada hidup yang sesungguhnya. Tuhan, di tengah-tengah kebahagiaan ini, kami juga selalu memohon berkat bagi keluarga-keluarga yang percaya pada Tuhan. Anak-anak kami yang belajar, Tuhan menyertai. Anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan juga menolong. Anak-anak kami yang sudah berkeluarga, Tuhan juga menjadi Allah di tengah-tengah keluarga. Bahkan bagi kami sebagai orang tua, sebagai simbah, Tuhan juga tolong supaya kami tetap bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga kami. Berkatilah para anak-anak kami, para pemuda remaja kami, berkatilah orang-orang dewasa dan adik Yosua dalam setiap perjalanan hidup untuk mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, berkatilah juga bangsa kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan ini. Biarlah suasana semakin baik karena Tuhan berkenan menolong. Tuhan selalu menjawab setiap doa-doa kami dan Tuhan memberkati setiap usaha kami. Sehingga dengan doa dan usaha Engkau sendiri Tuhan akan menyatakan rencana yang baik untuk membebaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, berkatilah aparat keamanan, berkatilah tim medis dan relawan, supaya kami semua bersatu hati, bersatu dalam karya untuk menanggulangi virus ini terus meluas, tetapi virus ini semakin selesai.
Tuhan Yesus, mohon berkat di tengah-tengah pandemi, begitu banyak saudara kami yang menderita, yang kekurangan dan kelaparan, bahkan yang sakit. Kiranya Engkau memulihkan mereka yang sakit, memberikan harapan bagi mereka yang putus asa. Engkau akan mencukupi setiap kebutuhan mereka yang kekurangan dan kelaparan. Engkau juga hadir bagi setiap kami Tuhan, untuk memberikan pertolongan dan masa depan. Bahkan Engkau juga berkenan mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, yang membuat saudara-saudara dan sesamanya menderita. Bahkan dengan adanya pandemi COVID ini, mereka mencari keuntungan di atas penderitaan yang lain. Tuhan, ampunilah mereka, ingatkanlah mereka, supaya mereka sadar dan mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh tidak berkenan di hati Bapa di surga. Tuhan, demikian juga kami berdoa bagi gereja-gereja dimanapun ada, khususnya di Indonesia ini. Pakailah gereja untuk menjadi alat Tuhan memberkati bangsa ini. Juga lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kesehatan yang Tuhan pakai untuk mewartakan kabar baik. Engkau perlengkapi, Engkau berganti, supaya firman-Mu terus diberitakan, firman-Mu terus diundangkan bagi semuanya, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa percaya dan yakin kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka pun menerima keselamatan yang utuh di dalam Tuhan. Berkatilah orang-orang yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Demikian juga pakailah kami Tuhan di kajian bendungan itu untuk menjadi alat untuk kami juga boleh memberitakan firman Tuhan. Kami Tuhan utus di tengah-tengah keterbatasan kami, di alat bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami menyerahkan semuanya kepada Engkau. Apapun yang terjadi, kehendak-Mu yang terjadi. Bagi jemaat Tuhan di kajian bendungan yang sakit, kiranya Engkau juga berkenan memulihkan dan menyembuhkan, yang dalam pergumulan Engkau berkenan menolong, yang di dalam berbagai macam kesulitan, Tuhan menyediakan jalan yang terbaik. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan selalu menepati apa yang disampaikan. Menolong kami, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan masa depan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, indah syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang akan kami dasari di dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita masuk di dalam doa. Kami hantarkan. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan karena penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami, terlebih selama 6 hari lamanya kami bekerja, Tuhan sudah mencurahkan berkat kepada setiap keluarga-keluarga kami, sehingga pada kesempatan yang indah ini, boleh kiranya kami menghaturkan sedikit dari pemberian Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, seberapa persembahan yang hendak kami kumpulkan, boleh kiranya menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kepandaian, berikan mereka kejujuran, sehingga apa yang dilakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Inilah syukur dan doa kami, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, marilah persembahan kita kumpulkan dengan memuji nama Tuhan. Apalah arti ibadahmu? Sujud dan sungguh
bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikuti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati teringatlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang bergeluh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Saya hantarkan. Bapa, kami bersyukur Engkau menyertai kami, ibadah keluarga-keluarga kami. Kami percaya Engkau selalu memberkati, menolong kami, menguatkan kami. Kami akan mengakhiri dan kami akan kembali beraktivitas Tuhan. Mampukan kami, tolong kami dalam setiap karya dan kehidupan kami, sehingga karya dan kehidupan kami sebagai pribadi dan keluarga serta jemaat, kami terus boleh mewartakan kabar baik Tuhan, mewartakan Injil Tuhan bagi semuanya. Menyerahkan seluruh keberadaan kami Tuhan hanya kepada Engkau. Dan inilah syukur doa kami Bapa di sorga, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang sejati, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 309, bait 1 dan bait yang keempat. Biar ku tumbuh di batang-Mu. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar.
Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, lakukanlah setiap kehendak Tuhan, pergilah ke seluruh penjuru dunia, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk, dan teguhkanlah hatimu dengan berkat dari Tuhan kita. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin.